Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Dan kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai etnis Rohingya yang kelakuannya itu makin meresahkan. Karena saat ini negara Indonesia dan Malaysia sama-sama sedang menghadapi masalah karena etnis Rohingya ini yang kelakuannya makin hari makin kesini makin kesana. Jadi beberapa hari yang lalu nih ratusan mahasiswa atau pelajar dari berbagai universitas yang ada di Aceh mendatangi tempat penampungan sementara warga pengungsi etnis Rohingya yang selama ini orang-orang itu tinggal di sebuah ruangan di gedung Balai Meseraya Aceh di kota Banda Aceh. Tujuan para mahasiswa ini datang untuk menolak keberadaan para pengungsi Rohingya di Aceh dan juga mereka bertujuan untuk mengusir ratusan imigran tersebut. Berita ini saya lansir dari website suara.com. Beritanya diberi judul Alasan Pengusiran Pengungsi Rohingya dari BMA Aceh. Mahasiswa ungkap hal ini. Nah, para mahasiswa ini menyampaikan pandangan bahwa Rohingya ini tidak seharusnya berada di Indonesia, termasuklah berada di Aceh. Karena negara Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan. Dan pada aksi ini mereka juga membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan menolak Rohingya. Sedangkan alasan para mahasiswa ini menolak Rohingya salah satunya adalah karena orang-orang Rohingya ini dianggap tidak menghargai masyarakat yang telah berusaha membantu mereka. Seperti video yang viral yang kita tonton di TikTok itu ya, kalau orang-orang Rohingya itu diberi makan gratis, malah minta lagi dan malah ada juga yang menolak. Nah, sikap-sikap seperti inilah dianggap sebagai awal dari bentuk perlawanannya orang Rohingya kepada orang Aceh. Seolah-olah orang-orang Rohingya itu mau nantangin orang Aceh gitu. Dan alasan lainnya adalah Rohingya yang sebelumnya disambut dengan baik di Aceh ini, malah kebaikan tersebut dibalas dengan kelakuan orang Rohingya yang seringkali melanggar beberapa peraturan yang berlaku. Para mahasiswa ini juga mengungkapkan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, Indonesia itu tidak diwajibkan untuk menganggap etnis Rohingya ini sebagai pengungsi. Negara Indonesia juga tidak memiliki kewajiban untuk menerima dan membantu para Rohingya karena Indonesia bukan anggota dari konvensi mengenai status pengungsi yang dikenal sebagai Konvensi Pengungsi 1951. Walaupun saya sendiri tuh bukan orang Aceh ya, tapi dalam konteks ini kok iya saya setuju gitu loh dengan aksi keras penolakan terhadap Rohingya ini. Karena kalau saya lihat faktanya, kelakuan orang Rohingya di Malaysia, malah lebih parah banget. Banyak tindakan kriminal yang mereka lakukan di sini. Dan jangan sampai nih, orang Rohingya yang ada di Indonesia itu akan jadi seperti orang Rohingya yang ada di Malaysia. Nah, mumpung Rohingya di Indonesia itu masih kecil jumlahnya, ya harus segera dihentikan dan tidak boleh dibiarkan gitu loh. Nah, ini ada berita yang terbaru nih, tentang kasus kriminal dan kejahatan yang didalangi oleh orang Rohingya di Malaysia. Beritanya saya ambil dari harian metro.com.my dengan judul Kumpulan Penjenayah Rohingya dalang 50 Kes Pecah Rumah Maut Ditembak. Jadi kronologi singkatnya, ada 3 orang Rohingya yang merupakan sekumpulan perampok dan mereka ini sudah aktif merampok sejak tahun 2011 di Malaysia dan mereka ini sudah sangat merajalela di Malaysia ini dan akhirnya didor sampai meninggoy di Selayang Jaya. Lalu gerombolan perampok Rohingya ini diperkirakan menurut polisi itu sudah 50 kali merampok rumah orang dengan kerugian para korbannya mencapai jutaan ringgit. Pada awalnya, Polres Selangor itu sedang melakukan ronda di daerah Selayang dan kemudian mereka mencurigai sebuah mobil. Nah, ketika hendak diberhentikan oleh polisi yang sedang meronda, mobil itu bukannya berhenti, malah bertindak agresif dengan tancap gas untuk melarikan diri. Dan tentu saja, karena melarikan diri itu, polis pun jadi curiga. Kenapa nih mobil malah melarikan diri? Dikejarlah sama polis peronda itu. Nah, begitu dikejar, lebih parahnya lagi nih, yang ada di dalam mobil itu bukannya berhenti, malah mereka melepaskan beberapa tembakan ke arah mobil peronda. Ke arah mobil polis peronda. Ini nembaknya bukan sekali, beberapa kali loh. Kan ini bener-bener kacau banget ini kelakuannya Rohingya. Dan untungnya tembakan-tembakan itu nggak kena orang lain juga yang ada di jalan raya. Tembakan itu hanya mengenai ban dari mobil polis peronda aja. Nah, karena polis peronda itu ditembaki oleh orang-orang yang ada di dalam mobil itu, tentu saja polisi tidak bertindak diam aja. Mereka pun melakukan aksi tembakan balasan. Dan akhirnya terjadi aksi tembakan
tembak-menembak di jalan raya itu. Ngeri banget nggak sih kalau kita ada di situ? Mau gimana kita coba? Dan bisa kita tebak siapa di sini yang kalah? Yang namanya penjahat melawan pahlawan, pasti di mana-mana yang namanya penjahat akan kalah. Dan polisi membalas nembak itu juga kan karena tujuannya untuk membela diri juga. Singkat cerita, setelah aksi tembak-menembak itu terjadi, mobil yang dikejar oleh polisi peronda ini pun berhenti. Kemudian para polisi peronda pun memeriksa keadaan mobil tersebut dan mereka pun mendapati bahwa 3 orang yang ada di dalam mobil itu semuanya telah meninggal dunia. Kemudian mobil itu pun dicek dan ternyata di mobil itu juga diketemukan 2 buah pucuk pistol jenis revolver. Nah, mereka dapat dari mana ini coba pistol-pistol itu? Kemudian setelah diperiksa ketiga orang yang telah meninggal dunia itu, polisi mendapati ternyata salah satu dari mereka itu sudah pernah tertangkap sebelumnya dan sudah pernah masuk penjara pada tahun 2016 dengan kasus perampokan juga. Dan tidak ada kapoknya, diulangi lagi sampailah dia meninggal dunia dalam aksi tembak-menembak itu. Kemudian polisi juga mendapati bahwa mereka ini baru saja melakukan perampokan rumah pada tanggal 8 Desember yang lalu di daerah Batangkali, Hulu Selangor, di mana korbannya ini melaporkan bahwa dia telah kehilangan 3 jam tangan mewah ketika para perampok ini mendatangi rumahnya yang sedang kosong. Dan 3 jam tangan mewah itu nilainya benar-benar mahal banget, sekitar setengah juta ringgit. Tuh, bayangin, kejadian seperti ini terjadi loh di Malaysia yang dilakukan dan didalangi oleh orang-orang Rohingya. Dan tentu saja ini kasus yang besar, kasus parah yang dilakukan oleh mereka. Ini nggak masuk akal banget kan kelakuannya, dikasih perlindungan di Malaysia, malah merampok. Dan tentunya di tahun 2024 ini semoga aja ya ada solusi yang baik untuk negara Indonesia dan juga untuk negara Malaysia untuk segera memulangkan orang Rohingya ini ke daerah asalnya. Terserah deh ya dari mana mereka, mau Myanmar kek, Bangladesh kek, yang penting kita juga bisa terbebas dari orang-orang Rohingya ini. Walaupun kita sadari pasti ini solusinya sangat sulit untuk dilakukan, sangat sulit untuk dicari jalan keluarnya, dan tidak mudah untuk melakukan itu semua. Tapi kalau yang namanya harapan nggak ada salahnya kan? Oke, sekian mengenai hal ini, saya Kaulan dari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.